Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Musa Mus Merauke, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, semester 4 dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Romualdus Turu Putra Mario Janggo, SE, MSI. Sebelum memulai materi pembahasan yang akan kami bahas di slide selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Laili Nur Aulia, dengan NIM 202161201131. Yang kedua ada Syahrial Faiz dengan NIM 202161201020. Yang ketiga ada Miftahul Jana dengan NIM 202161201166. Yang keempat ada Ceria P. Maramis dengan NIM 202161201128. Yang kelima ada Devita dengan NIM 202161201023. Yang terakhir ada Koda Rosmadi Seknun dengan NIM 202161201046. Tentang pembangunan. Pembangunan selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan indikator sebagai tolak ukur jadinya pembangunan. Bab ini akan menguraikan mengenai indikator-indikator ekonomi maupun sosial yang dikenal dalam ekonomi pembangunan. Suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang. Kemudian di sini ada klasifikasi negara. Untuk tujuan operasional dan analitis, kriteria utama Bank Dunia untuk mengklasifikasikan kinerja perekonomian negara adalah GNP, dalam kurung Gross National Product atau Produk Nasional Bruto per kapita. GNP per kapita adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Klasifikasi negara berdasarkan kelompok pendapatannya dapat saja berubah pada setiap edisi publikasi Bank Dunia, terutama dalam World Development Report yang terbit setiap tahun, karena berubahnya GNP per kapita. Materi selanjutnya, pada umumnya, negara sedang berkembang memiliki karakteristik yang relatif sama, yaitu yang pertama, tingkat kehidupan rendah dengan ciri penghasilan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, tingkat produktivitasnya rendah. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungannya tinggi. Yang keempat, tingkat pengangguran dan setengah penganggurnya tinggi dan cenderung meningkat. Yang kelima, ketergantungan terhadap produksi, pertanian dan ekspor produk primer demikian signifikan. Yang keenam, dominan tergantung dan rentan dalam hubungan internasional. Kemudian di sini ada GNP per kapita dengan purchasing power parity. GNP per kapita dengan purchasing power parity, perbandingan antara negara berdasarkan GNP per kapita seringkali menyesatkan. Hal ini karena adanya pengonversian penghasilan suatu negara ke dalam suatu mata uang yang sama dengan kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan relatif daya lihat mata uang yang berlainan, sehingga kesalahan sering muncul saat dilakukan perbandingan di kinerja antar negara. Indikator sosial sebagai alternatif indikator pembangunan GNP per kapita sebagai ukuran tingkat kesejahteraan mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan umum yang sering dikemukakan adalah GNP per kapita tidak memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu rumah tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan. Akibatnya, bermunculan upaya yang memperbaiki maupun menciptakan indikator lain sebagai perlengkapan ataupun alternatif dari indikator kemakmuran yang tradisional. Indeks Mutu Hidup atau PKLI. Sebagai contoh indikator PKLI
menyajikan untuk masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 1981, 1990, kemudian 2000, PKLI di Indonesia meningkat tahun 2000, kendati demikian di antara negara-negara ASEAN PKLI, Indonesia termasuk yang paling rendah. Bila dibandingkan antar provinsi, terdapat begitu besar variasi PKLI meskipun dengan tingkat yang menurun sebesar 0,1224, 0,1162, kemudian 0,0864 masing-masing untuk tahun 1971, 1980, kemudian 2000, Ardani 2006, tahun 2008. Namun umumnya PKLI mengalami peningkatan untuk masing-masing provinsi dengan rata-rata kenaikan per tahun selama 1981 sampai 2000 sebesar 2,6%. Yogyakarta, kemudian Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki peningkatan PKLI tercepat sebesar 3,6% per tahun. Pada tahun 1971, PKLI tertinggi dipegang oleh Sulawesi Utara 62, pada tahun 1980 kemudian 1990 rekor PKLI diraih oleh DKI Jakarta 72 kemudian dan 86. Kesimpulannya, pembangunan selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Dalam bab ini menguraikan mengenai indikator ekonomi maupun sosial yang dikenal dalam ekonomi pembangunan. Paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentifikasikan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih.